Halo Sobat Sawit, kali ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum DPP Apkasindo, yaitu Bapak Dr. Gulat Medali Emas Manurung MP CIMA CAPO. Halo Bapak. Halo Rima. Hari ini kita akan khusus membahas mengenai B50 nih. Pak, 2 hari lagi akan launching nih Pak, B50. Apkasindo getol sekali membahas mengenai B50 ini Pak. Bagaimana tanggapan Apkasindo Pak? Jadi kalau udah senyum reporter SSCO ini, teman-teman petani sawit, berarti itu pertanda bahagia. Jadi kalau saya mengatakan TBS petani sawit OTW 4.500, aminkan saja. Memang harus ke sana pergi kita. Jika saya mengatakan TBS petani sawit OTW 4.500, B50 itu 2 hari lagi akan launching. Anda bisa bayangkan, B50 itu akan menyerap paling tidak 19 juta ton atau 35% CPO dari yang diproduksi Indonesia akan dituangkan, di blending menjadi B50. Menyerap 5 juta ton. B40 ke B50 itu ada penambahan 5 juta ton CPO. Kalau kehilangan 5 juta ton, yang hilang di mana? Domestik atau ekspor? Ekspor. Debit kredit CPO global akan negatif. Dunia akan berlomba-lomba mereview kembali stok domestik. Bayangkan ada 148 negara yang membutuhkan minyak sawit Indonesia. Rebutan semua. Hukum ekonomi mengatakan supply and demand. Supply-nya konstan, permintaannya naik. Harga bahan bakunya. Kalau naik harga CPO, maka terdongkraklah harga TBS petani sawit. Satu sisi, lihat daripada Bapak Presiden Prabowo mengimplementasikan B50. Satu adalah kemandirian energi. Wajar dong, masa kita negara pusat terbesar dunia tidak menggunakan itu peluang. Bayangkan minyak jelantah mak-mak aja dileles, tahu dileles teman-teman. Bekas kita minyak jelantah masih juga diharapkan mereka bisa diekspor ke negara mereka untuk dibuat energi. Lo masa kita CPO kita berlimpah luang nggak kita gunakan? Dan yang kedua adalah meningkatnya kesejahteraan petani sawit. Saya yakin dua tujuan ini pasti tercapai. Semangat terus dukung B50. B50 itu menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara pengguna pembaur daripada minyak nabati kepada minyak fosil sebagai produsen terbesar dan juga sekaligus negara yang terbesar memanfaatkan sumber daya alamnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kita jangan pernah hanya melihat rumput tetangga. Lihatlah rumput rumahmu. Rumput rumahmu apa? Sawit. Jadi bagi orang yang selalu menyuruhkan sawit, berhentilah untuk menjelekkan sawit. Kalau enggak, jangan pakai minyak goreng. Naik bus, jangan pakai bus yang solar, pakai sepeda. Kita dukung sawit bukan hanya untuk gagah-gagahan. Semua negara melakukan itu, kok masa kita nggak bangga dengan sawit? Sudah sewajarnya Indonesia melakukan terobosan-terobosan melebihi negara lain. Tetapi ada satu hal yang menjadi khawatiran gitu loh. 2022, 23, 24, 25 peningkatannya kan produksi CPO kita rendah sekali. Hampir 3 kali lipat dari naiknya serapan untuk biodiesel. Nah, kita perhatikan ke depan kepada pengambil kebijakan, khusus kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, replanting bagaimana caranya untuk bisa serapan itu naik sampai mendekati 100%. Kalau kita sudah tahu itu butuh, kenapa nggak kita permudah? Sawit sudah masuk dalam komoditas strategis. Sawit itu mau replanting, tak usah pakai prasyarat, tetapi adalah mandatorikan replanting bagi petani sawit yang produksinya di bawah 1 ton TBS per hektar per bulan, maka dia harus replanting tanpa syarat untuk menggapai apa yang dimaksud dengan Bapak Presiden itu kemandirian energi. Itu baru B50 loh. Kalau B60 kita menjadi importir loh. 2024 saya sudah sampaikan itu. Kalau sampai B50 kita masih mampu 19 juta ton. Tetapi begitu masuk kita B60 kita menjadi importir CPO, dan itu jangan sampai terjadi. Sebagai negara produsen terbesar masa jadi importir. Semua orang sudah tahu 10 tahun lalu itu melalui Komisi 4 sudah diperjuangkan supaya masuk dalam komoditi strategis, dan alhamdulillah itu sudah terpenuhi. Tidak ada lagi yang mengganggu laju kecepatan perkebunan sawit Indonesia. Hulu dan hilir, hilirisasi, PSN dan huluisasi sesungguhnya itu 3 serangkai. B50 bisa jalan kalau hulunya bisa supply. B50 bisa jalan akan lebih bermartabat kepada energi kalau bahan baku B50 itu berasal daripada kebun sawit rakyat. Itulah sebenarnya yang dimaksud Bapak Presiden bentuk Satgas PSN hilirisasi sawit rakyat di Kementerian Bappenas, dan kebetulan saya termasuk perwakilan dari petani yang duduk di Satgas tersebut. Keberhasilan B50 tidak hanya kita mandiri energi, harga TBS meningkat, tidak. Itu adalah juga berasal sebagian dari perkebunan sawit rakyat yang hilirisasinya dikerjakan oleh kelompok tani atau KUDA. Itu baru lebih keren lagi. Tapi saya pikir sudah terintegrasi di Satgas PSN sawit rakyat di Bappenas, itu sudah jalan, tinggal huluisasi PSR Kementerian Pertanian harus sedikit berpikir balik. Pak Dirjen, Pak Direktur, ayo mandatorikan PSR kebun sawit rakyat. Mungkin demikian itu aja chit-chat kita hari ini bersama dengan Ketua Umum DPP Apkasindo. Terima kasih Bapak atas waktunya. Salam setara.